Seekor beruang liar ditangkap karena telah mengacak-ngacak sebuah tempat perkemahan. Ketika dilakukan pembedahan terhadap jasad beruang tersebut, ditemukan ada tubuh manusia di dalam perutnya. Kejadian ini adalah kejadian nyata yang terjadi di sebuah negara. Ada kisah yang mendebarkan di balik kasus ini. Kita simak sama-sama yuk teman-teman. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Namanya Timothy Treadwell. Usianya 46 tahun. Dia adalah seorang aktivis lingkungan hidup dan dia sangat terkenal karena dia tuh sangat berani saat berinteraksi dengan beruang liar. Kalau bagi sebagian besar orang, beruang liar apalagi grizzly adalah makhluk yang mengerikan. Gak halnya dengan Timothy. Bagi Timothy, beruang adalah teman. Dia tuh merasa punya seakan-akan tuh kayak ikatan batin antara dia dengan beruang-beruang grizzly tersebut. Timothy sama sekali gak punya rasa takut saat berdekatan, bahkan waktu dia bermain dengan hewan buas ini. Dan kenekatan Timothy ini seringkali membuat petugas jaga warna atau petugas penjaga hutan itu sampai kesal. Karena setiap kali si Timothy ini mendatangi suaka beruang untuk bermain dengan beruang-beruang tersebut, dia itu selalu melanggar hampir semua peraturan yang ada di sana. Yang pertama, Timothy ini sering berkemah tanpa izin karena dia sudah menganggap taman tersebut sebagai rumahnya sendiri. Timothy juga gak pernah menurut pada saat dia diminta berkemah di tempat yang lebih aman. Seakan-akan si Timothy ini menantang maut dengan berkemah di jalur yang banyak dilewati beruang liar. Dan lebih parah lagi, Timothy ini juga sering mengajak para penggemarnya sesama aktivis lingkungan untuk ikut dalam petualangan nekatnya itu tadi. Dan setiap kali mereka berkemah, mereka tuh nggak pernah sedikit pun mengikuti peraturan yang ada. Antara lain, misalkan mereka disuruh memasang pagar listrik di sekitar kemah mereka. Mereka menolak, katanya takut nanti beruangnya kesakitan kalau kena pagar listrik. Apalagi disuruh membawa alat untuk bela diri, mereka sama sekali nggak mau. Para penjaga hutan ini sering sekali menegur Timothy, tapi lagi-lagi teguran mereka cuma dianggap sepi oleh si Timothy. Dia sama sekali nggak peduli, karena Timothy ini yakin kalau rasa sayangnya yang bukan main terhadap para beruang ini sudah pasti akan mengalahkan naluri hewan liar tersebut. Bahkan nih, Timothy pernah cerita di salah satu wawancara kalau dia tuh cuma pernah sekali aja terpaksa menggunakan ya semacam tongkat untuk membela diri dari beruang grizzly. Dan setelah itu Timothy menggunakan untuk bela diri, beruang ini lari dengan kesakitan. Timothy malah merasa bersalah. Itu saya ngerasa sedih, saya lihat si beruang ini kesakitan. Dan sejak saat itu saya bersumpah, saya tidak akan pernah menggunakan senjata apapun pada saat saya berinteraksi dengan beruang-beruang tersebut. Suatu hari di akhir bulan September 2003, Timothy ini mengajak pacarnya yang namanya Amy untuk berkemah di sebuah taman nasional Katmai. Taman ini terkenal karena banyak sekali beruang yang masih hidup secara liar di situ. Waktu Timothy sama Amy ini mengatakan mereka mau berkemah di situ, para penjaga hutan ini sudah ngasih peringatan. Pertama, saat itu tuh musim gugur, dekat-dekat musim dingin. Para beruang ini sedang mencari makanan untuk persiapan tidur panjang di musim dingin atau dikenal dengan hibernasi. Ditambah lagi, makanan tuh mulai langka dan otomatis beruang-beruang ini akan lebih agresif dari biasanya. Karena kan biasanya lebih banyak mendapatkan makanan sudah pasti beruang yang kuat. Nah, beruang-beruang yang nggak terlalu kuat ini mereka jadi lebih agresif dari biasanya. Udah bisa ditebak semua larangan dan peringatan dari petugas penjaga hutan itu sama sekali tidak dipedulikan oleh Timothy. Dia kekeh dan berkemah di sana bersama Amy, tujuannya untuk membuat video dokumenter. Semuanya itu sudah dirancang dengan detail dan rapi. Mereka berencana untuk pulang di tanggal 6 Oktober 2003, itu di pagi hari. Timothy sama Amy ini juga sudah memberitahu pilot pesawat yang mengantarkan mereka ke sana untuk nanti menjemput mereka tanggal 6. Nah, saat itu si pilot pesawat ini tanggal 6 pagi sempat menelpon Timothy sama Amy, tapi sama sekali nggak ada jawaban. Sebenarnya saat itu si pilotnya mulai merasa kayaknya ada yang nggak beres deh nih.
Tambah lagi ketika dia datang menjemput mereka di lokasi yang sudah dijanjikan, dia lihat saat itu kondisi kemah Timothy sama Amy sudah dalam keadaan sangat berantakan. Si petugas pilot ini langsung menelpon petugas jaga warna atau penjaga hutan untuk segera melakukan pencarian karena dia yakin ada hal yang tidak beres yang terjadi di situ. Dan setelah petugas penjaga hutan melakukan pencarian, Timothy ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jasadnya sudah nggak utuh dan yang satu ditemukan itu cuma ada sebagian besar tulang belakang, lengan kanan sama tangan kanannya. Dan Amy pacarnya ini juga ditemukan dalam keadaan hampir serupa di dekat tenda. Jasadnya si Amy ini sudah nggak utuh juga. Dan waktu petugas ini sedang melakukan investigasi, tiba-tiba aja ada seekor beruang besar, beruang grizzly yang mendatangi mereka itu dengan sikap yang mengancam. Dan saat itu petugas terpaksa menghilangkan nyawa beruang tersebut untuk membela diri. Dan setelah itu jasad beruang besar tersebut dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan otopsi. Berikut ini adalah hasil dari otopsi beruang besar tadi. Nah, jadi beruang tersebut diperkirakan kok dari giginya usianya itu sekitar 25 tahun. Sudah dewasa, beratnya 450 kg dan tingginya itu sekitar 2-3 meter. Besar banget ya. Saat dilakukan otopsi, perut beruang tersebut pun dibuka dan di situ dokter hewan menemukan beberapa benda yang betul-betul membuat dia sangat syok. Karena di perut beruang tersebut ditemukan ada serpihan baju jaket yang warnanya itu mirip dengan jaket yang dikenakan oleh si Timothy. Mereka tahu itu dari foto-fotonya. Nah, juga ditemukan ada jaringan lemak dan kulit manusia yang udah separuh tercerna. Selain itu, dokter hewan juga menemukan ada beberapa tulang belulang yang bentuknya itu sesuai dengan bentuk tulang belulang manusia. Ada tulang iga, ada telapak kaki, dan juga ada tulang belakang. Mereka juga menemukan di bagian tenggorokan dari si beruang itu ada rambut yang panjangnya 45 cm, warnanya itu kirang agak-agak gelap. Dan ciri-ciri rambut ini sama dengan ciri-ciri rambutnya Amy. Selain itu, waktu diperiksa yang namanya jaringan lemak di bawah kulit si beruang ini itu tebalnya cuma sekitar 4 cm. Kata dokter hewan, ini sih ya masih lumayan tapi relatif tipis untuk beruang yang mau hibernasi. Jadi udah pasti si beruang ini itu masih berusaha mencari makanan untuk menimbun lemak di tubuhnya. Si beruang ini pasti dalam keadaan kelaparan dan pasti agak agresif. Karena biasanya si beruang grizzly ini misalkan makanannya sedang dalam keadaan banyak, misalkan di musim semi, di musim panas, mereka akan memilih mangsa yang mudah didapat. Misalkan kayak ikan salmon, dan itu pun ya saking malasnya si beruang grizzly ini, mereka seringkali itu cuma ngambil kulitnya salmon, terus ya tubuhnya salmon ini sama mereka dibuang. Jadi si beruang grizzly ini termasuk hewan yang mageran ya misalkan dia mencari mangsa. Dan biarpun badannya besar dan super kuat, beruang grizzly ini biasanya cenderung untuk menghindari manusia. Beruang grizzly baru menyerang misalkan mereka merasa terancam atau dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Nah, beruang yang menyerang Timothy sama Amy ini, dia memang dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Dia masih sangat kelaparan, padahal saat itu tuh waktu hibernasi sudah semakin dekat. Dan akhirnya si beruang tersebut mengambil resiko untuk menyerang Timothy. Dari hasil olah TKP di camp yang sudah hancur lebur tadi, mereka menemukan ada video kamera milik Timothy yang ada di dalam tenda. Pihak yang berwenang kemudian melakukan investigasi terhadap rekaman di video tersebut. Beberapa jam sebelum si Timothy ini ditemukan dalam keadaan gak bernyawa, ada video di mana ada seekor beruang yang menyelam di sebuah sungai. Beruang tersebut ternyata hendak mengambil bangkai salmon yang kayaknya itu disisakan oleh beruang-beruang yang sebelumnya. Ini salah satu bukti kalau si beruang yang belum hibernasi saat itu benar-benar sudah kepepet, terdesak, dia harus mencari makanan apapun itu daripada dia nanti malah kehilangan nyawanya. Tapi sayangnya bukan hanya itu rekaman yang ditemukan oleh pihak yang berwenang. 6 menit terakhir sebelum memori kamera video habis, sempat terekam satu hal yang sangat-sangat menakutkan. Teman-teman, sebelum saya menceritakan apa yang terekam di kamera video Timothy, saya ingin mengingatkan kalau isi rekamannya itu sangat mengerikan. Rekaman tersebut berisi detik-detik terakhir ketika Timothy dan Amy ini sedang diserang oleh beruang grizzly tadi. Dan untuk teman-teman yang merasa nggak kuat, saya beri waktu buat teman-teman misalkan ingin berhenti menonton video ini. Jadi 6 menit terakhir di video tersebut sama sekali nggak ada gambar.
tapi didominasi dengan suara jeritan Timothy dan Amy yang teriak-teriak minta tolong dan kesakitan. Jadi diduga kuat saat itu Timothy sedang berada di luar tenda, dan tiba-tiba saja dia diserang oleh seekor beruang grizzly yang dalam keadaan kelaparan tadi. Waktu Timothy dia teriak-teriak minta tolong, si Amy ini refleks mengambil kamera videonya untuk merekam apa sih yang kejadian di luar sana. Tapi saat itu Amy ini lupa membuka tutup lensanya, sehingga saat itu sama sekali nggak ada gambar yang terekam, tapi semua suara di 6 menit terakhir itu terekam dengan jelas. Yang pertama terdengar itu udah pasti ceritanya si Timothy. Timothy bilang, keluar, keluar, beruang ini sedang mangsa saya. Si Timothy teriak ke Amy. Amy berkali-kali teriak, buat seakan-akan kamu sudah nggak bernyawa. Sambil dia berharap beruang tersebut tuh akan pergi kalau menyangka si Timothy ini sudah nggak bernyawa. Dan sela-sela cerita Timothy sama Amy ini ada suara geraman beruang. Geramannya tuh nggak ya kayak geraman marah atau gimana, tapi geraman tenang pada saat si beruang ini sedang memangsa Timothy. Dan setelah itu diduga ada saat di mana si beruang ini pergi sejenak. Karena Timothy sama Amy ini mereka bercakap-cakap, mereka ngomong, mereka memastikan kalau beruang tersebut sudah pergi. Tapi nggak lama kemudian beruang ini datang lagi. Dan saat itu si Timothy ini berteriak-teriak ke Amy, lawan dia, lawan, lemparkan sesuatu, lawan beruang ini, tolong. Dan sempat juga ada suara kayak benda-benda yang dilemparkan dan itu nggak tahu apa. Dan puncaknya si Timothy ini kemudian teriak ke Amy. Kayaknya saat itu si Timothy udah yakin kalau dia nggak akan selamat. Timothy bilang ke Amy, lari, udah jangan, kamu lari aja, lari. Dan suara Timothy itu semakin lama semakin jauh. Ada suara kayak seretan karena ada suara dedaunan tuh gemerisik. Dan diduga saat itu si beruang ini yang sudah memangsa Timothy itu menyeret jasadnya si Timothy tadi ke semak-semak. Dan saat itu sudah dipastikan Timothy nggak akan tertolong. Dan bagian terakhir dari rekaman ini adalah bagian yang sangat menakutkan. Karena saat itu hanya ada suara Amy yang meraung-raung histeris. Suara raungannya si Amy ini sama sekali nggak kedengaran seperti teriakan manusia. Suaranya itu kayak hewan yang terluka. Tapi sayangnya suaranya Amy ini di telinga hewan memangsa seperti beruang itu kedengaran seperti suara hewan yang terluka. Dan ini kemudian yang menarik beruang tadi kembali ke camp dan menemukan si Amy. Dan saat itu posisinya si Amy sendirian di dalam keadaan sangat ketakutan, dia sudah lemah, dia sudah lemas, dan dia sama sekali nggak bisa berbuat banyak. Dan akhirnya Amy pun ikut dimangsa oleh beruang. Kata pihak yang berwenang ketika mereka itu melakukan investigasi dengan mendengarkan rekaman tersebut, mereka itu seperti bisa merasakan ketakutan dan kesakitan luar biasa yang dirasakan oleh Timothy dan Amy di ujung hidupnya mereka. Dan rekaman tersebut itu sama sekali nggak dirilis ke publik. Tapi ada beberapa orang yang mengklaim kalau mereka tuh berhasil mengakses rekaman tersebut lalu menyebarkannya di sosial media. Tapi ada juga yang bilang kalau rekaman yang tersebar di sosial media itu rekayasa. Itu ya aktor atau aktris yang pura-pura jadi Timothy sama Amy. Tapi ya teman-teman, saya ingatkan buat teman-teman yang penasaran sebaiknya jangan mencari rekamannya. Rekaman tersebut sangat mengerikan dan bisa memicu trauma. Cerita hidup Timothy tadi adalah peringatan untuk kita agar selalu menghormati alam liar. Ada orang yang pernah bilang ke saya, alam punya rasa, jangan ganggu kalau tidak ingin celaka. Ada batasan-batasan terkait risiko dalam berinteraksi dengan alam liar. Keberanian itu harus disertai dengan pengetahuan. Karena hubungan antara manusia dan alam itu harus berdasarkan rasa hormat dan juga keseimbangan. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.